In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. Only His tender mercy would reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know loses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every
Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik. Kami doakan agar di tahun ini setiap jemaat MIC akan mengalami kebaikan Tuhan dan semakin banyak yang ambil bagian dalam menjalankan panggilan. Hari ini kita akan melanjutkan God's Vision Part 2. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah secara online. Bukakan mata hati pikiran kami Tuhan agar kami bisa mengerti firman yang dibagikan, biar firman bertumbuh menjadi buah yang manis dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan mempunyai visi dalam hidupmu. Sama seperti Salomo, dari sebelum lahir Tuhan mempunyai visi bagi saudara dan sudah disiapkan untuk melakukan misi Tuhan. Visi datangnya dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Raja Daud mempunyai kerinduan untuk membangun rumah Tuhan, tetapi itu bukan visi yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan yang mempunyai visi buat kita, dan kita bertanggung jawab untuk melakukan misi atau panggilan dari Tuhan. Untuk kita bisa mengenali visi dari Tuhan, kita harus memandang dengan perspektif Tuhan. Seringkali perspektif yang kita atau cara pandang kita bukan yang terbaik buat kita, walaupun niatnya baik. Di 1 Tawarik 22 ayat 8 katakan, tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Ada satu instruksi Tuhan atas intensi pribadi seseorang, yaitu Raja Daud yang tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Tiap dari kita diberikan talenta yang berbeda. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak perlu mencoba apa yang orang lain lakukan kalau itu bukan bagian kita. Kita nggak perlu hidup dalam mimpi orang lain. Kita nggak, apapun yang kita coba capai tidak akan dihitung sebagai pencapaian hidup atau kesuksesan di mata Tuhan kalau itu bukan misi yang datang dari Tuhan. Untuk kita bisa mengenali visi Tuhan dalam hidup kita, kita harus melihat dari perspektif Tuhan dan bukan dari pandangan kita. Mari kita baca sama-sama 1 Raja-Raja 6 ayat 38 sampai 7 ayat 1. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Prioritas yang benar. Ayat ini katakan Salomo membangun bait Allah selama 7 tahun. Setelah itu dia baru membangun istananya selama 13 tahun. Pembangunan bait Allah ini masih membutuhkan waktu 7 tahun. Padahal semua detail rancangannya sudah dilakukan oleh Raja Daud. Bahkan banyak material pun sudah disiapkan oleh Raja Daud. Kita tahu Raja Salomo itu terkenal dengan raja yang paling berhikmat dan bijaksana. Sebelum membangun istananya, dia membangun bait Allah dahulu. Salomo mengalami tuaian mukjizat dalam hidupnya karena sikapnya yang mendahulukan Tuhan. Kita juga bisa cek dari cara kita bangun pagi. Apa yang paling pertama kita lakukan? Kalau kita langsung pegang handphone untuk cek WhatsApp atau sosial media seperti FB atau IG, berarti kita tidak dahulukan Tuhan. Kalau ada yang bilang, oh saya bangun pagi, langsung buka HP, tapi buat baca ayat renungan. Nah kalau kayak gitu masih boleh ya. Dahulukan Tuhan sebelum kita memulai hari kita. Kita bisa nyembah, kita bisa nyanyi satu lagu, kita bisa berdoa dan baca Alkitab. Sama halnya dengan bagaimana cara kita menjalankan bisnis atau pekerjaan kita. Apakah kita meminta hikmat kepada Tuhan sebelum kita memilih partner bisnis kita? Apakah pekerjaan kita membuat kita nggak ada waktu buat ibadah hari Minggu atau komsel tengah minggu? Kalau kita pilih partner bisnis, nggak tanya Tuhan, dan semakin lama kita nggak mau ikut ibadah online di hari Minggu dan tidak hadir di komsel, berarti kita tidak mendahulukan Tuhan. Apalagi firman Tuhan katakan di zaman akhir ini janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Jadi jangan ikutin orang yang semakin malas ibadah, justru harusnya kita semakin rajin, bukan makin banyak bolos. Salomo aja pada saat pertama kali dia dinubuatkan menjadi raja, dia berdoa dan minta diberikan hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karena dia tahu hikmat dari Tuhan yang bisa membuat kerajaannya kokoh, membuat dia memberikan keputusan yang baik, hidupnya makmur, aman, dan sukses. Tuhan berkenan sama requestnya Salomo minta hikmat. Wah, ini raja nggak minta rich and fame, kekayaan, dan popularitas seperti kebanyakan orang. Karenanya Tuhan bukan hanya memberikan hikmat dan pengertian, tapi juga diberikan rich and fame, kekayaan dan kemuliaan. Kalau kita mau mendapatkan tuaian mujizat seperti Raja Salomo, kita harus mendahulukan Tuhan. Urusan Tuhan dulu, bangun bait Allah, diselesaikan, baru urusan dia membangun istananya. Pada saat kita hidup mendahulukan Tuhan, maka akan menjadi contoh bagi orang di sekitar kita. Misalnya, bagaimana kita di dalam rumah, kita kepada karyawan kita, kepada keluarga kita, sebagai bos, apakah hidup kita sudah mendahulukan Tuhan? Jika hidup kita di rumah, di kantor mendahulukan Tuhan, maka kita bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang di sekitar kita. Kita nggak bisa suruh anak kita, kamu tiap bangun pagi dan malam sebelum tidur, jangan lupa doa dulu ya. Kita minta anak lakukan itu, tapi kita nggak pernah lakukan. Kemungkinan besar kalau kita sendiri tidak pernah terlihat berdoa, anak juga pasti malas untuk berdoa. Pada saat kita jadi atasan atau bos, jadi atasan seperti apa? Pada saat mereka melihat Kristus di dalam kita melalui cara kita hidup, kita bisa bilang, ya, Tuhan yang membawa saya ke tahap ini karena saya prioritaskan Tuhan dalam hidup saya. Karenanya kita bisa jadi kesaksian yang hidup pada saat kita diberkati melimpah. Seperti Raja Salomo, setiap detail diperhatikan pada saat membangun bait Allah. Salomo dikatakan mulai membangun bait Allah di tahun keempat dalam masa pemerintahannya. Sebelum itu pun dia harus mengumpulkan para pekerja yang kompeten dalam bidangnya, apakah tukang ukir, tukang kayu, tukang bangunan yang ahli, dan menyiapkan material yang dibutuhkan dari luar kota. Visi yang Tuhan berikan kepada Salomo membuat dia taat untuk menyelesaikannya sampai akhir. Dia taat bukan hanya pada 1 atau 2 tahun pertama, tapi bahkan dalam proses pembuatan bait Allah selama 7 tahun, terus lakukan sesuai dengan detail bait Allah yang Tuhan berikan kepada Musa. Kita tahu, membangun bait Allah bukan hal yang mudah, bahkan pada zamannya Raja Salomo. Bait Allah pertama ini bertahan 410 tahun. Dan kemudian dibangun kembali oleh Raja Herodes bait Allah yang kedua, dan hanya bertahan selama 46 tahun. Sampai sekarang, menurut ahli sejarah, yang tersisa dari bait Allah kedua hanya area halamannya, yang sekarang ini menjadi tempat ziarah di Yerusalem, yaitu tembok ratapan. Kalau misalnya sudah pernah menjadi pelayan Tuhan, kita nggak bisa bilang, saya sudah pelayanan ya di 1 dan 2 tahun pertama. Udah lu ya, butuh ketaatan untuk menyelesaikan misi yang Tuhan punya untuk kita. Sekarang ini bukan hanya pelayan Tuhan di gereja saja, tapi setiap jemaat juga ambil bagian, harus meletakkan batu dalam pembangunan bait Allah. Pesan Tuhan saat ini kita harus membangun gereja. Help my people, bantu anak Tuhan. Tiap orang harus meletakkan batu, ambil bagian dalam pembangunan. Karena tiap orang penting di hadapan Tuhan asalkan dia menjalankan panggilan. Tuhan sedang menyiapkan pasukan anak Tuhan yang setia. Karena kalau anak Tuhan yang cuma cari berkat, kalau doa sudah dijawab bisa ninggalin komunitas, ninggalin gereja, ninggalin Tuhan, maka orang ini nggak akan bisa bertahan sampai akhir. Iblis datang untuk mencuri, tapi Tuhan datang untuk memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan mempunyai visi dalam hidupmu. Visi bukan kita yang buat sendiri, tapi dari Tuhan. Untuk kita bisa mengenali visi Tuhan, kita harus melihat dari perspektif Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Dalam menjalankan visi Tuhan, kita harus mempunyai prioritas yang benar. Seperti Raja Salomo, kita harus dahulukan Tuhan. Kita harus taat dalam menyelesaikan misi-misi yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat kita taat dalam menjalankan panggilan sesuai kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami penuaian mukjizat dalam hidup kita. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan,
untuk hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang menonton Tuhan, biar mereka bisa merasakan Tuhan ada misi-misi yang Tuhan sediakan dalam hidupnya, bahwa mereka berarti di hadapan Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar mereka juga bisa merasakan miracles, wonders Tuhan, tahun penuaian mukjizat terjadi di dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.